Ketika Anda memutuskan untuk maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017, apa reaksi keluarga Pak Anies? Ya, jadi ketika saya diundang, saya ingin garis bawahi, saya tidak berencana, tidak merancang dari awal. Dan bahkan tanggal 23 September itu, saat pendaftaran itu, harusnya tanggal itu saya berada di New York. Memberikan pidato dalam sebuah konferensi. Seminggu sebelumnya saya kena sakit seperti demam berdarah, dirawat 5 hari. Konsekuensinya perjalanan ke Amerika dibatalkan. Dan pada saat saya dirawat itulah beberapa pimpinan partai, pihak-pihak terlibat itu datang ke rumah sakit menanyakan apakah bersedia. Nah, saya berdiskusi dengan keluarga, dengan istri, dengan anak, dengan ibu. Istri dan anak juga melihat, wah ini kalau pilkada itu ya, kita kan pernah ngalamin pilpres kemarin, waktunya, kemudian juga banyak sekali berita-berita macam-macam. Kehidupan kita itu banyak cerita-cerita yang diputar balikan, kemudian mereka mengalami itu. Jadi ketika mendengar pilkada itu, aduh ini nanti berulang lagi ya. Sempat ada kekhawatiran begitu Pak Anies dari keluarga? Mereka sebenarnya bukan kekhawatiran, tapi lebih pada harus mengulangi lagi ya, menghadapi itu semua gitu. Kemudian ketika kita sudah ngobrol, diskusi, mereka melihat udah kalau memang ini adalah jalan hidup, kita nggak tahu nih ngalirnya seperti apa, jalani, tawakaltu ala Allah. Siapa yang pertama kali menawarkan Anda untuk maju? Dari Partai Persatuan Pembangunan. Dari P3. Kabarnya Anda sempat menolak untuk ditawarkan menjadi cawagup, benar begitu Pak Anies? Ya, jadi pada waktu itu dilihat survei. Jadi ketika mereka melihat survei, kombinasinya seperti apa? Ini semata-mata melihatnya pada bagaimana kombinasi yang tepat mengikuti angka survei. Jadi kalau, dan pertimbangannya dengan beberapa teman termasuk para pimpinan partai juga mereka melihatnya semata-mata karena survei. Jadi saya dan Mas Sandi itu seperti duit tunggal, ada bagian dibagi-bagi. Saya mengerjakan apa, Mas Sandi mengerjakan apa. Tapi kita melihat dari assessment kombinasi yang tepat seperti yang diputuskan. Apa yang kemudian titik membuat seorang Anies Baswedan maju menjadi calon Gubernur DKI Jakarta? Jadi pertama, ketika nama saya muncul di dalam jejak pendapat. Ya, nama Anda jauh lebih muncul di publik begitu Ya, kan sebelum beberapa calon yang lain. Tidak melakukan apa-apa, saya tidak pernah berkampanye. Ini artinya ada aspirasi, ada harapan dari orang-orang yang saya sendiri tidak kenal, dari masyarakat yang tidak kenal. Mereka memiliki harapan itu. Lalu saya sebagai seorang warga negara menerima, ini kan semacam kepercayaan. Saya memikirkan begini, jika saya menyatakan tidak hanya karena saya ingin nyaman, ingin aman, ingin bekerja di tempat yang penuh tepuk tangan, ingin jauh dari segala macam masalah, nanti suatu saat kalau anak saya tanya, ayah, ketika ayah dulu diminta untuk ikut tanggung jawab Jakarta, ayah nggak mau ya? Apa jawaban saya?